Halo teman-teman, kita ketemu lagi dan kali ini saya akan mencoba membuat kompos secara sederhana. Ini bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah yang terbuang sehingga kita dapat menyuburkan tanah kita dan bisa menanam lebih banyak lagi. Teman-teman yang ada di daerah perkotaan pun saya rasa bisa melakukan ini untuk bisa menanam di lingkungan rumah teman-teman semua. Baik, kita akan langsung saja ke prakteknya dan inilah bahan-bahan yang harus kita siapkan. Baik teman-teman, yang pertama akan saya gunakan di sini adalah pot yang berlubang-lubang. Ini nanti akan kita gunakan sebagai wadahnya, sebagai kontainernya. Ini sengaja saya pilih bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita. Kemudian selain itu, saya juga menyiapkan ini adalah streaming dari kawat streaming. Ini nanti akan saya taruh di tengah di sini. Kemudian yang selanjutnya di sini, ini adalah sisa-sisa buah-buahan dari dapur. Ini ada buah naga, ada mangga, ada jeruk, ada kulit buah bit, dan macam-macam. Ini adalah sisa-sisa kita membuat jus setiap pagi. Kemudian di sini ada bahan dari daun-daun yang kering. Nah, bahan daun kering ini sebagai tambahan unsur karbon untuk kompos kita. Sementara untuk bahan-bahan hijau ini, bahan-bahan segar ini banyak mengandung nitrogen. Kemudian selain itu kita juga menambahkan tanah liat, maksudnya bukan tanah liat, ini tanah di area sekitar rumah saya, tanah bagian atas yang banyak mengandung mikroba. Ciri-ciri untuk tanah yang banyak mengandung mikroba adalah tanah-tanah di bawah pohon yang melapukkan banyak daun-daun yang kering. Dan satu lagi bahan yang kita gunakan adalah cangkang telur yang akan menambah kalsium untuk pupuk kita. Pertama-tama kita akan menghancurkan cangkang telur ini. Kita masukkan dalam plastik. Ya, cangkang telur ini kondisinya sudah dicuci supaya tidak berbau busuk dan mengundang mikroorganisme yang mengganggu. Oke, tahap pertama yang kita masukkan adalah tanah ini. Kita masukkan ke dalam pot. Tujuan penambahan kawat streaming ini adalah supaya ada udara yang masuk. Kita akan mendekomposisi bahan-bahan ini secara aerob. Jadi kita perlu oksigen. Oke, setelah tanah kita masukkan di sini, kemudian kita masukkan cangkang telur. Cangkang telur ini sebagai tambahan untuk kalsium, unsur kalsium.
Nah, setelah kita masukkan cangkang telurnya, kemudian kita masukkan sisa-sisa buah-buahan, kita ratakan. Ini adalah unsur nitrogen. Selain buah-buahan juga ada sisa sayur-sayuran. Saya sengaja memilih pot yang berlubang-lubang seperti ini supaya banyak udara yang masuk. Setelah semua bahan sisa buah-buahan ini masuk, kemudian kita ratakan, dan setelah itu kita masukkan dari daun-daun kering. Daun-daun kering ini sebagai unsur karbon bagi kompos kita. Oh ya, untuk kompos ini kita tidak menggunakan EM4 atau mikroorganisme yang beli, karena ini kita menggunakan tanah yang sudah ada di sekitar tanam rumah kita. Setelah penuh, kita tambahkan lagi tanahnya di paling atas. Kita siram, tidak perlu terlalu basah, yang penting harus lembab. Untuk kawat streaming ini bisa diganti dengan menggunakan peralon atau botol bekas yang dilubangin. Pada intinya ini akan memberikan sirkulasi udara yang masuk. Itu saja sebenarnya. Ini kita akan taruh di sini, di bawah pohon, dan saya tutup dengan menggunakan sak ini. Oke teman-teman, itulah cara kita membuat kompos secara sederhana tanpa beli mikroorganisme atau biasa dikenal atau dengan merek EM4 atau M21 atau yang lain. Kita hanya menggunakan tanah-tanah yang ada di sekitar rumah kita. Dipercaya tanah-tanah itu mengandung mikroorganisme yang akan mendekomposisi atau melapukkan bahan-bahan organik yang kita tempatkan pada kompos bin atau wadah pot tadi. Kompos ini akan kita tunggu selama 1 minggu dan akan kita cek apakah nanti perkembangannya dalam 1 minggu seperti apa, dan sampai berapa hari kompos ini akan jadi kita akan lihat dan update terus. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih teman-teman semua, luar biasa.
Salam hijau dari Kebun Hijau DK.